Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi fisiologi mengenai sel-sel darah. Dosen pengampu Fitra Arsin Qoriah, SST MKep. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Pandini, NIM P071241210015, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan, kelas A. Saya akan menjelaskan tentang proses hematopoiesis. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel dari suatu sel hematopoietik pluripotens, menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Proses yang terjadi bisa lebih jelas dilihat melalui gambar di bawah ini. Berapa periode 1 mesoblastik dari embrio umur 2-10 minggu terjadi di dalam yolk sac. Yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB Portland. Yang kedua, hepatik. Dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limpa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Di sini menghasilkan HB. Yang ketiga, mieloid. Dimulai pada usia kehamilan 20 minggu, terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HBA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi, terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Selanjutnya, ini adalah gambar dari tempat terjadinya hematopoiesis. Itu di janin pada umur 0-2 bulan, terjadi di yolk sac. Pada umur 2-7 bulan terjadi di hepar, dan Klein pada umur 5-9 bulan terjadi di sumsum tulang. Pada bayi terjadi di semua sumsum, sedangkan pada dewasa terjadi di vertebra, tulang iga, sternum, tulang tengkorak, sakrum, pelipis, dan ujung proksimal teratur. Selanjutnya, menjelaskan anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah atau disertai dengan gambar. Menjelaskan anatomi dan fungsi bagian darah. Bagian-bagian darah ada 4, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Berikut bagian darah dan fungsinya. Pertama adalah plasma darah. Yang pertama adalah plasma darah adalah cairan yang berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah atau plasma darah yang terdiri dari 92% air yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sel darah ini dia sel darah merah, berfungsi membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah yang telah mengangkut oksigen harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan sirkulasi pernapasan manusia. Selanjutnya, ini dia sel darah putih. Sel darah putih ada beberapa macam, di antaranya basofil, eosinofil,
neutrofil, limfosit, dan monosit. Salah satu fungsi sel darah putih adalah untuk menghasilkan antibodi, yaitu zat yang dapat membasmi virus, bakteri, jamur, parasit, serta zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Trombosit atau selanjutnya ini dia gambar dari trombosit. Selanjutnya saya akan menjelaskan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Yang ini adalah gambar dari sirkulasi peredaran darah pada bayi dan ini pada anak. Proses sirkulasi darah fetal dimulai dari darah kaya akan oksigen dan nutrisi, mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusar. Jumlah darah yang mengalir dari tali pusar sekitar 500 ml per menit melalui vena umbilicalis menuju hati melalui ductus venosus arteriosus yang menghubungkan vena cava inferior dengan vena umbilicalis tersebut. Setelah masuk ke vena cava inferior, selanjutnya adalah masuk ke atrium dextra. Di atrium dextra, aliran darah terbagi menjadi dua. Ada yang masuk ke ventricle dextra dan kemudian ada yang masuk ke atrium sinistra melalui foramen ovale. Darah yang berada di ventricle dextra kemudian masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk memberikan nutrisi kepada paru-paru yang sedang berkembang. Darah yang berada di atrium sinistra kemudian masuk ke ventricle sinistra. Selanjutnya, darah mengalir ke aorta. Di aorta terdapat dua aliran darah. Ada yang mengarah ke arteri pulmonalis melalui ductus anterius botali dan juga yang mengarah ke seluruh tubuh. Kemudian, darah yang banyak mengandung karbon dioksida masuk ke arteri umbilicalis dan kembali ke plasenta. Setelah itu, terjadi peredaran darah pada janin seperti semula. Sirkulasi darah pada orang dewasa. Ini adalah gambarnya. Jantung adalah organ tubuh yang fungsi utamanya memompa darah sehingga bisa mengalir ke seluruh bagian tubuh atau organ-organ lain secara terus-menerus. Darah mengalir ke seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah untuk suplai oksigen dan zat-zat nutrisi lainnya, sehingga homeostasis dalam tubuh tetap terjaga. Sistem sirkulasi darah dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem sirkulasi umum atau sistemik. Sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan. Yang kedua, sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner. Sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru lalu kembali ke jantung kiri. Baiklah, di sini saya akan membahas lagi sistem sirkulasi sistemik, dimulai ketika darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen kiri dan kanan. Darah mengalir ke kapilaria paru-paru di mana terjadi pertukaran zat dan cairan melalui proses filtrasi dan reabsorpsi serta difusi. Di kapilaria paru-paru terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 sehingga menghasilkan darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen. Darah bersih selanjutnya keluar paru melalui vena pulmonalis atau vena pulmonalis kanan dan kiri, termasuk jantung kiri atau atrium atau serambi kiri. Kecepatan aliran darah di dalam kapilaria paru-paru sangat lambat. Setelah mencapai vena pulmonalis, kecepatan aliran darah bertambah kembali, seperti halnya aorta. Arteri pulmonalis hingga kapilaria juga mengalami pulsasi atau berdenyut. Selanjutnya, darah mengalir dari atrium kiri melalui katup mitral atau katup berdaun 2, memasuki ventrikel kiri, lalu keluar jantung melalui aorta. Maka dimulailah sistem sirkulasi sistemik atau umum, dan seterusnya secara berkesinambungan. Sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi fisiologi sel-sel darah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.